Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul kembali pada hari ini di pelajaran Akidah 1 pertemuan ke-7. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, yang tanpa mereka kita tidak mungkin menikmati keilmuan dengan mudahnya seperti hari ini. Oke, jadi teman-teman sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat subutiyah sama salbiyah kan. Subutiyah itu sifat yang positif, kalau salbiyah itu sifat yang negatif. Terus kita memasuki ke sifat Allah selanjutnya, yaitu Allah itu sebagai sebab pengada. Sebab pengada artinya Allah yang ujung dari segala ciptaan. Kita kan sudah memastikan bahwa Allah itu wajibul wujud dan dia merupakan sebab bagi semua keberadaan makhluk yang ada di alam semesta ini. Pagi ini kita bakal membahas konsekuensi dari kesimpulan ini, kesimpulan bahwa Allah itu wajibul wujud, dan wajibul wujud itu adalah sebab pengada, yakni sebagai sebab terakhir dari segala penciptaan yang ada di dunia ini. Nah, pertama-tama kita mau jelasin macam-macam sebab dulu, terus kita bakal membahas keistimewaan sebab ini, sebab pengada ini. Sebab itu kan menurut makna yang umum tuh, kalian tahu nggak sebab apa? Sebab menurut makna yang umum. Sebab menurut makna yang umum tuh bisa diterapkan pada satu realitas yang realitas-realitas lain itu bergantung pada dia. Nah, pengertian ini nih mencakup syarat-syarat dan sebab-sebab penyiap. Jadi kan ada sebab pengada. Sebab pengada itu akhir dari segala sebab. Ada sebab penyiap. Sebab penyiap itu kayak perantara antara sebab pengada dan ciptaan. Nah, kayak yang sering saya contohkan itu, misalkan munculnya tumbuh-tumbuhan di bumi ini, itu kan pertama kali dengan adanya bibit kan, bibit, terus tanah yang subur, air dan udara, terus faktor-faktor lainnya seperti faktor alami atau faktor manusia yang menebarkan ini bibit-bibit tadi di atas tanah, terus kemudian mengalir air ke atasnya. Ini kita sebut sebagai sebab penyiap dari tumbuhnya tumbuhan. Oke. Di atas sebab penyiap adalah sebab pengada. Sebab pengada itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi siapa yang menggerakkan petani itu untuk menebarkan bibit, siapa yang memberikan air di muka bumi ini, yaitu sebab pengada. Jadi proses tumbuhnya tumbuhan itu karena dua faktor, adanya sebab penyiap dan adanya sebab pengada. Sebab penyiap itu seperti faktor alamiah, atau ada faktor manusia juga yang tadi saya sebutkan menebar bibit. Faktor alamiahnya entah itu udara, entah itu angin, yang akhirnya yang ada proses biologi di situ, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah, di atas itu semua ada sebab pengada. Tadi kan kita udah bahas sebab pengada sama sebab penyiap ya. Terus
kita bakal nyebutin keistimewaan sebab pengada tersebut. Yang pertama, sebab pengada itu memiliki seluruh kesempurnaan akibatnya secara lebih sempurna, sehingga dia tuh bisa memberikan kesempurnaan pada setiap akibat sesuai dengan kapasitas wujudnya masing-masing. Beda sama sebab penyiap yang berlaku sebagai pengadaan lahan yang sesuai untuk perubahan pada wujud akibat, bukan untuk wujudnya sendiri. Jadi sebab penyiap itu tidak mesti mencakup kesempurnaan akibatnya. Misalnya tadi kan kita sebutkan sebab penyiap itu ada faktor alamiah, ada faktor misalkan manusia. Alamiah itu seperti tanah kan. Tanahnya itu nggak perlu sempurna untuk tumbuh-tumbuhan. Kayak misalkan anak itu kan ciptaan. Sebab penyiapnya adalah orang tua, sebab pengadanya adalah Tuhan. Nah di situ sebab pengadanya itu nggak butuh pada kesempurnaan anak-anaknya. Orang tua nggak butuh kepada kesempurnaan anaknya. Kalau Allah sebagai sebab pengada, dia mesti memiliki semua kesempurnaan wujud yang ada di dalam ciptaannya. Betul ya kan? Kalau yang kedua, keistimewaan sebab pengada yang kedua itu sebab pengada mewujudkan akibatnya itu dari ketiadaan. Jadi Tuhan itu menciptakan akibatnya kan, dan itu menciptakannya dari ketiadaan dan tidak mengurangi wujudnya Tuhan itu sendiri sedikit pun sama sekali. Beda sama sebab alamiah. Jadi dia itu mengubah akibatnya dengan mengerahkan semua potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Terus yang ketiga, keistimewaan sebab pengada itu dia bisa juga disebut sebagai sebab sejati atau ilah hakikiyah. Jadi karena dia itu merupakan sebab yang niscaya, sebab yang dariri untuk kesinambungan wujud akibatnya. Jadi sebab pengada itu sifatnya niscaya, daruri, atau maksudnya darurat, harus ada, berkesinambungan demi kelangsungan wujud yang diciptakannya, ya kan? Beda dengan sebab penyiap, kesinambungannya itu nggak butuh lagi kepada dia. Kayak misalkan anak, sebab penyiapnya kan orang tua. Nah anaknya itu untuk kelangsungan keberlanjutan wujudnya anaknya itu tidak perlu pada kesinambungan wujudnya orang tua. Orang tua meninggal, anaknya tetap ada kan, ya kan? Nah itu ada 3. Ini penting sih, keistimewaan sebab pengada itu apa aja. Nah ini tuh masalah kesinambungan wajibul wujud, demi kesinambungan atau keberlangsungan wujudnya akibat itu, pendapat kita mazhab Ja'fari berbeda sama teolog-teolog dari kalangan Ahlus Sunnah maupun filosof barat sebagian ya. Mereka itu meyakini bahwa alam materi ini tuh sama kayak jam yang udah diatur, terus diukur putaran waktunya secara otomatis, bergerak dengan sendirinya. Jadi alam semesta ini nggak butuh lagi kepada Tuhan untuk melanjutkan aktivitasnya. Itu sebagian pendapat dari teolog-teolog Ahlus Sunnah dan filosof barat.
Tadi kan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Tuhan itu adalah sebab pengada, Allah itu sebab pengada bagi alam semesta ini. Jadi seluruh kesempurnaan wujud yang ada pada Allah dan berbagai kesempurnaan yang dimiliki oleh setiap wujud apapun yang bersumber darinya, dan itu tanpa mengurangi kesempurnaan zat Tuhan sedikit pun. Jadi dia Tuhan menganugerahkan kesempurnaan tersebut kepada makhluk-makhluknya, tanpa mengurangi kesempurnaan dia sendiri. Jadi bisa dicontohkan kayak ketika seorang dosen ngajarin macam-macam ilmu ke mahasiswanya, ilmu yang dimilikinya itu tidak berkurang sedikit pun. Nah, itu dosen aja begitu, dan sudah pasti anugerah wujud dan segenap kesempurnaan wujud yang berasal dari Allah itu jauh lebih unggul dan mulia daripada contoh tadian. Mungkin ada ungkapan yang bisa mendekati untuk menggambarkan alam wujud ini. Jadi alam wujud ini tuh merupakan nur, cahaya, tajalli, manifestasi dari zat Tuhan yang maha suci. Dan ungkapan ini nih sejalan sama ayat Al-Quran yang berbunyi Allahu nuru samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Ini ada di Quran surat An-Nur ayat 35. Tadi kan kita udah bilang bahwa Allah itu wajib berwujud dan dia juga sebab pengada, sebagai sebab akhir dari segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Mungkin ada ungkapan yang bisa lebih mendekati untuk menggambarkan alam wujud itu sendiri. Jadi alam wujud itu tuh cahaya, nur, tajalli atau manifestasi dari zat Tuhan yang maha suci. Ungkapan ini nih bisa ditemukan di surat Al-Quran yang bunyinya Allahu nuru samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Ini di Al-Quran surat Nur ayat 35. Jadi karena kita tadi udah bilang bahwa kesempurnaan Tuhan itu gak ada batasnya, maka konsep apapun yang mengungkapkan kesempurnaan dan tidak melazimkan sebuah kekurangan dan batasan itu bisa diterapkan pada Allah, sebagaimana konsep-konsep kesempurnaan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, hadis-hadis dan doa-doa serta munajat para imam, seperti cahaya, an-nur, kesempurnaan, al-kamal, indah, keindahan, al-jamal, terus cinta, maha pengasih, maha penyayang, al-mahabbah, dan ungkapan lainnya yang menjelaskan kesempurnaan mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Terus adapun sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam buku-buku filsafat dan teologi Islam itu tuh terbatas banget. Sifat-sifat itu tuh bisa dibagi jadi dua kelompok. Yang pertama sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Nah, kita mau bahas nih sifat-sifat zatiyah sama fi'liyah itu apa. Kadang kan ada beberapa sifat yang kita nisbatkan kepada Allah itu biasanya berupa konsep atau gambaran yang ada di akal, yang diperoleh oleh akal dari pengamatan atas zat Allah, sambil menekankan bahwa sifat-sifat tersebut itu mencakup berbagai kesempurnaan, misalkan al-hayah. Jadi yang kalau sifat zatiyah itu kita dapetin dari akal, dari pengamatan akal kita atas zat Allah. Itu yang harus digaris bawahi, sifat zatiyah itu diperoleh oleh akal dari pengamatan atas zat Allah. Nah, seperti apa? Seperti hidup, al-hayah, ilmu, al-ilm, dan kuasa, al-qudrah, atau sifat-sifat lainnya. Nah, ada kalanya pula sifat-sifat itu merupakan konsep yang diperoleh oleh akal dari pengamatannya atas
bentuk-bentuk hubungan antara Allah dengan makhluknya. Seperti ya ini nih, pokoknya ini digaris bawahi. Kalau tadi sifat zatiyah itu diperoleh akal dari pengamatannya atas zat Allah. Kalau sifat fi'liyah ini diperoleh oleh akal dari pengamatannya atas bentuk-bentuk hubungan antara Allah dengan makhluknya, seperti penciptaan al-khaliqiyah, ya kan, dan pemberi rezeki, maha pemberi rezeki kan. Nah, yang tadi yang awal itu disebut sebagai sifat zatiyah. Saya ulangin lagi ya, itu diperoleh dari pengamatan akal atas zat Allah. Yang kedua itu disebut sebagai sifat-sifat fi'liyah. Fi'liyah itu tuh bahasa Arabnya, kalian tahu kan, fi'liyah itu sifat bahasa Arab dari kata kerja. Nah, itu diperoleh dari pengamatan kita atas bentuk-bentuk hubungan antara Allah sama makhluknya. Kita hari ini pengen bahas tentang sifat-sifat zatiyah dulu. Sifat fi'liyah mungkin minggu depan. Jadi yang cara yang paling mudah untuk menetapkan sifat zatiyah seperti al-hayah, al-qudrah, dan al-ilm. Al-hayah itu maha hidup, al-qudrah itu maha berkehendak, al-ilm itu maha mengetahui. Cara paling mudah untuk menetapkan 3 sifat ini pada Allah, sifat zatiyah ini kepada Allah, itu bisa sebagai berikut. Jadi waktu konsep dari sifat-sifat Allah ini, misalkan kayak al-hayah, maha hidup, al-qudrah, maha berkehendak, al-ilm, maha mengetahui, itu berlaku pada makhluk-makhluknya dan merupakan kesempurnaan bagi mereka. Jadi hidup, berkehendak, sama mengetahui ini kan sifat kesempurnaan kan bagi makhluk kan. Nah, konsekuensinya adalah sifat-sifat itu juga pasti terdapat pada sebab pengada dalam bentuk yang lebih mulia. Makanya kan manusia itu punya sifat hidup, berkehendak, terus dia juga mengetahui. Itu 3 kesempurnaan mendasar yang ada dalam diri manusia, yang terdapat pada manusia, yang konsekuensinya juga dia harus ada pada sebab pengada, karena manusia itu kan bergantung keberadaannya pada sebab pengada tadi, seperti yang kita udah bilang sebelumnya. Tapi sifat-sifat yang ini yang 3 ini, yang al-ilm, mengetahui, berkehendak, sama hidup ini, ketika dinisbatkan kepada Tuhan itu lebih mulia. Makanya Tuhan itu maha hidup, maha berkehendak, sama maha mengetahui. Karena seperti yang udah kita bilang sebelumnya, segala kesempurnaan yang ada pada makhluk apapun itu bersumber dari sebab pengada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dia pasti juga, maksudnya dia tuh, Tuhan itu pasti memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga dia menganugerahkan kepada makhluk-makhluknya. Sebab gak mungkin satu zat dia adalah sebagai pencipta kehidupan sementara dia sendiri tidak punya sifat tersebut, atau dia menganugerahkan pengetahuan dan kekuasaan kepada makhluk-makhluknya sementara dia sendiri bodoh dan lemah. Karena ada satu kaidah di dalam ilmu mantik, faqidu syai' la yu'tihi. Segala sesuatu yang tidak memiliki sesuatu itu tidak dapat memberikan sesuatu kepada selainnya. Nah, bisa dipahami kan? Itu kaidah yang perlu kalian perlu kalian terapkan untuk kedepannya ya. Jadi ketika ditanya kenapa Tuhan itu maha hidup, maha berkehendak, sama maha mengetahui, ya karena itu adalah sebuah sifat-sifat yang merupakan cerminan dari kesempurnaan manusia. Dan manusia itu keberadaannya bergantung kepada Tuhan
Oleh karena itu sudah otomatis bahwa sifat itu adalah pemberian dari Tuhan juga, karena konsekuensinya adalah ketika manusia memiliki sifat tersebut, artinya yang mengadakan pun harus lebih mempunyai sifat itu juga. Karena nggak mungkin sesuatu kalau tidak punya sesuatu, tidak memiliki sesuatu, dia bisa memberikan kepada selainnya. Yang tadi saya bilang kaidahnya faqidu syai' la yu'tihi. Jadi keberadaan sifat-sifat sempurna yang tadi ada pada makhluknya itu bisa kita anggap sebagai argumentasi atau dalil dari keberadaan sifat-sifat tersebut pada sebab pengada tadi, yaitu wajibul wujud atau Tuhan, tanpa mengurangi sifat tersebut dari zat Tuhan. Artinya Tuhan itu memiliki sifat hidup, sifat kuasa dan il secara mutlak dan tak terbatas. Oke, untuk hari ini kita bahas sampai sini dulu definisi dari sifat zatiyah dan fi'liyah. Kemudian tadi saya jelaskan argumentasi dari keberadaan sifat-sifat tersebut pada Tuhan. Tadi kan ada argumentasinya. Mungkin minggu depan atau nanti saya kasih presentasi. Kalian baca ya, mungkin sore atau malam saya kirim insyaallah. Nanti kita di situ akan saya tulis materi yang sudah saya jelaskan hari ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan aja langsung di WhatsApp. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa mengajar face to face karena harus ke Kementerian Agama, ada keperluan yang sangat mendesak sekali dan urgent. Mungkin selanjutnya kita akan bahas di presentasi dan saya coba jelaskan lagi nanti lewat voice note. Nah, teman-teman juga kalau ada pertanyaan bisa kirim aja langsung di WhatsApp. Oh iya, untuk Arif, kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa tanyakan langsung ke saya. Di grup juga nggak apa-apa, atau mau japri nanti kita belajar private, nggak usah sungkan-sungkan, atau cari waktu kosong aja nanti saya ajarin di luar jam kelas. Bisa hari Minggu mungkin ya, karena Sabtu saya ada kuliah juga. Hari Minggu kalau misalkan Arif mau, saya bisa ajarin private dari pelajaran pertama sampai pertemuan kita yang ke-6 kemarin sama yang ke-7. Jadi begitu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.